Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dian. 2. Metode penghapusan langsung. Apabila dalam periode tertentu piutang perusahaan nyata-nyata tidak dapat ditagih karena pailit atau sebab lain, maka piutang tersebut harus dihapuskan atau write off. Perlu diperhatikan bahwa atas penghapusan piutang telah didebit pada akun biaya, penyisian piutang tidak tertagih dan tidak pada akun biaya, pembebanan akibat piutang tidak dapat tertagih telah dilakukan pada waktu pembentukan penyisian. Biasanya nilai piutang yang tercantum dalam neraca ialah nilai piutang neto. Pengertian piutang neto harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersial tidaklah sama. Berikutnya, saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha antara lain: A. Usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan pihak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Berikutnya, B. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. C. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. D. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. E. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang F terakhir, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah. Jadi metode penghapusan piutang yang diperkenankan dalam perpajakan di luar 6 usaha di atas yang diatur dalam PMK 81/PMK 03 2009 adalah metode langsung, sedangkan dalam akuntansi diperbolehkan memilih metode langsung atau metode pencadangan. Meskipun demikian, ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memperlakukan metode penghapusan langsung, direct written off method. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf H, yaitu sebagai berikut. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negara atau PN atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Keempat, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. D. Piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki atau menguasai. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadi transaksi seperti penjualan atau pengalihan barang atau jasa sewa, penjaminan, dan penyelesaiannya oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penyajian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur juga dalam SAK Etap 2009. Apabila terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensi hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Pengungkapan tersebut harus meliputi antara lain: A. Jumlah transaksi, B. Jumlah saldo, C. Syarat dan kondisi termasuk jaminan dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian. Kemudian berikutnya rincian jaminan yang didirikan atau diterima. C. Penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa terjadi apabila A. Kepemilikan atau penyertaan modal. WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung, paling rendah 25% pada WP lain. Misalnya, PTA mempunyai 50% saham PTB. Pemilikan saham oleh PTA merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PTB memiliki 50% saham PTC,
PTA sebagai pemegang saham PTB secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PTC secara 25%. Dalam hal demikian, antara PTA, PTB, PTC dianggap terdapat hubungan istimewa. B. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Adanya hubungan keluarga. Hubungan istimewa di antara WP orang pribadi dapat terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan, yaitu hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping sederajat. Maksud peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak akibat adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa di antara WP, maka akan menimbulkan dampak terhadap aspek perpajakan masing-masing pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Dampak terhadap hubungan istimewa ini diatur dalam pasal 18 ayat 3, 3A, 3B, 3C, dan 3D UU PPH nomor 36 tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, 3. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Kemudian 3A. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya, serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Selanjutnya 3B. Wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian atau special purpose company dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. 3C. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 3D. Terakhir, besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Yang terakhir adalah akuntansi pajak. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf A, Undang-Undang PPh mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan memenuhi syarat tertentu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Syarat-syarat yang ditetapkan agar biaya kerugian penghapusan piutang tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebagai berikut. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihnya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang tersebut. Pelaksanaan tersebut selanjutnya akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Masalah yang bersangkutan dengan penghapusan piutang ini sebelumnya telah diatur dengan Putusan Menteri Keuangan nomor 130/KMK04/1998 tentang penghapusan piutang tidak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Dalam keputusan tersebut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam hitung penghasilan kena pajak adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. 2. Piutang tidak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha sesuai dengan bidang usaha dari wajib pajak yang bersangkutan.
3. Yang terakhir terdapat persyaratan dalam mengelompokkan sebagai piutang tidak tertagih seperti yang telah dimuat dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Persyaratan yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan bersifat kumulatif. Namun untuk pelaksanaannya tahun 2001 mengacu pada undang-undang. Sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Fandi, NIM 35.